Baik, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang uji validitas dan uji reliabilitas. Yang pertama adalah uji validitas, yang mana uji validitas ini bertujuan untuk mengetahui atau mengukur tingkat kevalidan sebuah kuesioner ataupun angket. Yang mana uji validitas ini biasanya dilakukan dengan cara mengkorelasikan antara skor item dan skor total. Nah, dalam mencari uji validitas, kita membutuhkan data yang nantinya akan dimasukkan ke SPSS. Nah, di sini saya telah menyediakan data berupa hasil data rekap kuesioner tentang kepuasan mahasiswa terhadap fasilitas kampus, dan terdapat 20 responden dengan 30 soal. Dan ini adalah nilai jawaban dari masing-masing responden terhadap 30 soal. Nah, yang mana 5 itu berarti sangat puas, 4 puas, 3 cukup puas, 2 tidak puas, 1 sangat tidak puas. Jadi nilai ini diperoleh dari kuesioner yang telah kita buat tentang kepuasan mahasiswa. Nah, sekarang kita lanjut ke SPSS. Pertama, kita sebelum menginput data, kita harus membuat variabel masing-masing soal, karena di sini ada 30 soal. Nah, di sini ada 30 soal. Jadi, kita harus membuat 30 variabel soal dan ditambah variabel skor. Nah, kita tinggal tulis saja di sini soal 1, soal 2, 3, 4 sampai soal 30 dan juga total skor. Nah, setelah semua variabel dibuat, sekarang kita membuat di bagian kolom desimal kita jadikan 0. Kenapa? Karena di sini kita tidak menggunakan bilangan bulat. Jadi kita di sini 0 atau buat kosong agar tidak ada dua angka di belakang koma. Tinggal ganti saja nilainya dengan nilai 0. Nah, setelah itu, setelah semuanya diganti 0, sekarang kita masuk ke data view. Nah, secara otomatis variabel yang telah dibuat akan langsung masuk di data view. Nah, di sini merupakan variabel antara soal 1 hingga variabel total score. Nah, sekarang kita copy hasil rekap kuesioner mahasiswa. Kemudian klik kanan di pojok paling atas, klik kanan paste. Nah, ini sudah langsung masuk semua nilainya ke dalam SPSS. Nah, ini langsung secara otomatis yang kita copy dari Excel. Nah, setelah itu langkah selanjutnya adalah kita mencari validitasnya dengan cara analyze, kemudian correlate, terus bivariate. Nah, ini analyze, terus kita cari ke correlate, terus bivariate. Klik saja. Nah, di sini setelah masuk muncul kolom seperti ini, nah kita blok semuanya, terus centang bagian person. Setelah itu kita pindahkan semuanya di sini variabelnya, kemudian kita pilih OK. Nah, ini merupakan hasil dari tabel validitas. Nah, hasil korelasi antara soal 1 dengan total skor ada di bagian tabel paling kanan. Nah, ini dia. Nah, ini hasilnya.
Adapun dasar dalam pengambil keputusan valid atau tidaknya di sini dikatakan adalah R hitung harus lebih besar dari R tabel, maka hal itu dinyatakan valid. Dan jika R hitung lebih kecil dari R tabel, maka data tersebut tidak valid. Sedangkan di SPSS sendiri, secara otomatis kita dapat mengetahuinya cara melihat bintang yang ada. Karena bintang berarti signifikasinya yaitu 1%, bintang 1 artinya taraf signifikasinya yaitu 5%. Nah, di sini sudah banyak. Nah, jadi dapat bintang di sini sudah pasti valid. Nah, di soal nomor 1 ini kalau ada bintang maka dinyatakan tidak valid. Seperti itu. Nah, itulah dari uji validitas. Sekarang kita beralih ke uji reliabilitas. Nah, uji reliabilitas ini bertujuan untuk mengetahui konsistensi sebuah kuesioner ataupun angket, yang mana instrumen yang reliable berarti instrumen yang jika digunakan beberapa kali untuk mengukur hal yang sama meskipun waktu dan tempat yang berbeda akan memperoleh hasil yang sama. Nah, adapun cara mencari nilai uji reliabilitas adalah yang pertama, dari data tadi kita mengklik tab analyze, scale, terus reliability. Dan kita blok semuanya, terus pindahkan variabelnya, pilih model alpha, terus klik tombol statistik, dan kita pilih description-nya yaitu scale for item deleted, kemudian klik continue, terus habis itu OK. Nah, inilah hasil dari tabel uji reliabilitas. Nah, bisa diperhatikan di sini. Nah, inilah hasil tabelnya. Nah, jika alfa lebih besar dari R tabel, maka dapat dikatakan soal tersebut konsisten atau reliable. Nah, inilah nilai alfanya yaitu 0,736, dan soal nomor 1 yaitu hasilnya adalah 0,729. Jadi karena ini R tabelnya lebih kecil, maka soal nomor 1 tidak konsistensi atau tidak reliabilitas. Sekarang kita cek soal nomor 5. Nomor 5 ini nilainya yaitu 0,746, di mana 0,746 ini lebih dari nilai alfa minimal yaitu nilainya 0,736, sedangkan soal nomor 5 nilainya yaitu 0,746. Soal nomor 5 ini adalah nilainya reliable atau konsisten. Jangan lupa like, comment, and subscribe.